Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Royana Nur Anissa. Aku dari program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Sudirman dengan NIM F1B025130. Tujuan aku membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah filsafat dan logika yang lagi bahas positivisme, empirisme, dan rasionalisme. Nah, sekarang aku bakal bahas salah satu buku yang berjudul Switch, karya Chip dan Hit. Nah, buku ini tuh ngomongin soal perubahan. Gimana sih caranya manusia itu bisa benar-benar berubah? Kita semua tahu ya bahwa berubah itu sulit. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa sesusah itu? Nah, menurut buku ini ada analogi yang menarik banget. Penulis itu menggambarkan pikiran manusia seperti seorang penunggang gajah dan gajah yang dikendarainya. Nah, bagian rasional kita ini diibaratkan sebagai penunggangnya. Dia ini tahu arah dan tujuan yang jelas, tapi tenaganya terbatas. Sementara itu, gajahnya melambangkan sisi emosional kita. Dia memang lebih kuat, tapi cenderung untuk mencari kenyamanan dan tidak selalu punya arah yang jelas. Nah, disinilah muncul masalah. Kadang penggunanya itu tahu mau kemana, tapi gajahnya nggak mau gerak. Atau sebaliknya, gajah punya tenaga yang besar, tapi malah nyasar karena nggak ada arah yang jelas. Nah, tantangannya adalah bagaimana membuat penunggang gajah dan gajah ini bisa bekerja sama secara seimbang untuk perubahan yang mereka usahakan. Nah, buku Switch ini membagi jawabannya dalam 3 langkah utama. Yang pertama itu direct the rider, yaitu memberikan arah yang jelas kepada sisi rasional kita kalau mau berubah. Jadi kita harus bikin tujuan yang spesifik dan konkret. Misalnya, jangan cuma bilang aku mau hidup sehat, tapi dijelasin aku mau makan makanan 4 sehat 5 sempurna, lebih banyak sayur dan buah-buahannya. Yang kedua ada motivate the elephant, atau memberi motivasi kepada sisi emosional kita. Caranya, buat tujuan yang menyentuh hati, bukan sekedar logis. Nah, contohnya ini bukan cuma aku mau makan sehat biar panjang umur, tapi diubah menjadi aku mau makan sehat supaya cukup energi untuk menjaga keluarga aku dan hidup lebih lama bersama mereka. Alasan yang emosional seperti ini bikin perubahan itu terasa lebih nyata. Dan yang ketiga dan terakhir itu adalah shape the pet, yaitu mengubah lingkungan supaya mendukung perubahan itu sendiri. Misalnya, kalau mau hidup sehat, saat belanja jangan beli makanan yang tidak sehat. Cukup beli makanan sehat aja dan itu dijadiin kebiasaan. Jadi waktu kita lagi capek dan sisi rasional kita itu lemah, kita nggak akan tergoda untuk makan makanan yang tidak sehat. Nah, intinya Switch ini mengajarkan bahwa perubahan itu bukan hanya hasil dari berpikir keras atau teori yang rumit, tapi dari tindakan nyata dan pengalaman yang dialami langsung. Buku ini percaya bahwa kalau kita ingin berubah, kita harus menciptakan situasi yang mendorong kita untuk merasakan perubahan itu sendiri. Lewat kebiasaan kecil, contoh konkret, dan pengalaman sehari-hari yang membentuk perilaku. Nah, kalau dikaitkan dengan pembahasan matkul filsafat aku, yaitu positivisme, empirisme, dan rasionalisme, buku Switch ini paling dekat dengan empirisme. Karena empirisme itu percaya bahwa pengetahuan dan perubahan berasal dari pengalaman dan pengamatan melalui panca indera, bukan sekedar pikiran semata. Nah, itu pas banget dengan isi buku Switch yang menekankan bahwa manusia belajar berubah lewat pengalaman langsung dengan mencoba melihat hasilnya dan belajar dari situ, bukan hanya dengan teori semata. Jadi, singkatnya, Switch itu menggambarkan perubahan sebagai proses yang terjadi lewat pengalaman nyata yang sejalan dengan pandangan empirisme yang percaya bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Sekian dari aku, mohon maaf kalau ada kurang atau salahnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.